Halo sahabat profesionals, welcome to Connecting Time with Foster & Beach Indonesia. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Eva, dan kali ini sahabat profesionals kita akan membahas mengenai managing sales process, dan Eva juga sudah terhubung nih dengan salah satu narasumber dari Foster & Beach Indonesia. Langsung saja nih kita sapa, yaitu Ibu Reni Saraswati. Halo Bu Reni, apa kabar ya Bu? Sehat ya Bu ya? Sehat, halo Mbak. Sebelumnya terima kasih ya Bu ya sudah mau menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing di video Connecting Time bersama dengan Foster & Beach Indonesia. Bu Reni, sebelum kita masuk ke pembahasan kita nih Bu mengenai managing sales process, boleh dong Bu di-sharingin dulu ke sahabat profesional mengenai activity Bu Reni sehari-hari dan juga background pekerjaan dari Bu Reni sendiri. Silakan Bu. Oke, terima kasih Mbak. Saya ya belakangan ini seperti biasa ya, maksudnya tetap berjualan gitu sebagai orang sales, jualan, tetap jadi sales gitu kan, dan urus keluarga, urus anak. Kalau untuk background ya saya udah kurang lebih 12 tahun lebih ya, atau 13 tahun lah, saya nggak terlalu hitung. Itu memang berkecimpung di dunia sales. Gitu. Kebanyakan di sales ketimbang di yang tempat lain. Area yang lainnya saya konsultan aja sih, cuman lebih ke sales. Oke, terima kasih Bu Reni. Bu Reni, kita lanjut aja ya ke pembahasan kita. Sebagaimana Bu yang kita ketahui ya Bu ya, agar perusahaan bisa memiliki sales proses yang baik, sales cycle adalah faktor terpenting yang perlu dikuasai sehingga perusahaan tidak akan mengulang proses penjualan yang tidak sehat. Terkait hal tersebut Bu, mohon untuk dijelaskan proses-proses apa saja yang secara umum merupakan langkah-langkah dalam sales cycle. Kalau sales cycle ya seperti kita tahu ya, secara umum kan ya pendekatan dulu gitu kan, lalu bagaimana kita mengenal si customer, lalu kita menawarkan barang dan jasa kita ya, solusinya gitu, kemudian closing, delivering, apa yang bisa kita sudah sepakati, apa yang sudah disepakati disampaikan ya, kemudian bagaimana kita after sales-nya ya kan. Ya seperti itu biasanya adalah sales cycle gitu yang selalu berputar di situ. Biasanya tuh sesuatu yang sering terjadi ya, pada umumnya ya di perusahaan-perusahaan itu adalah kurangnya koordinasi, yang pasti kurang koordinasi, kurang pencatatan. Sehingga pada saat sales itu, apalagi yang baru jadi sales gitu, yang junior itu dia terjun ke lapangan dan bertemu dengan calon pembeli gitu, itu semua jadi tidak terrecord dengan baik gitu. Sebenarnya yang perlu kita hindarkan ya, kita harus punya pencatatan dan punya koordinasi yang baik gitu di dalam sales team gitu. Lalu yang kedua, masalah komunikasi. Komunikasi ini memang sering terjadi. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan mudah atau tidak lancar komunikasinya terhadap si calon pembeli. Sebenarnya ini adalah hal yang lumrah ya, karena kan namanya orang berkomunikasi kadang suka salah paham gitu, ada yang miss gitu kan, dan itu perlu dilatih sebenarnya. Jadi apapun juga, nggak cuma perusahaan gitu ya, baik itu mungkin adalah usaha-usaha yang sifatnya kecil gitu ya, perorangan, itu tetap harus punya pencatatan dan koordinasi. Yang pertama pencatatan dulu ya, kedua koordinasi di timnya, lalu yang ketiga harus tahu bagaimana caranya berkomunikasi kepada calon pembeli. Itu sih supaya tidak terulang hal yang buruk, yang tidak sehat gitu. Itu 3 hal itu harus dilakukan. Nah Bu, sehubungan dengan langkah-langkah yang tadi dijelaskan di dalam sales cycle tersebut ya Bu ya, apakah mungkin jika cycle berbeda pada suatu industri tertentu Bu? Mohon penjelasannya Bu. Kalau cycle sih sebenarnya kurang lebih hampir sama ya di setiap industri gitu. Hanya saja mungkin prosesnya itu memakan waktu lebih cepat atau meniadakan beberapa kayak misalnya gini ya, seharusnya kan kalau dalam sales cycle itu pertama tahapnya kita pendekatan dulu gitu kan, berkomunikasi dengan pembeli kita, calon pembeli.
Lalu di sini sebenarnya ada closing yang disebut dengan closing commitment. Nah, ini baru si sales ini akan mendapatkan komitmen bahwa si pembeli ini atau calon pembeli kita ini punya etikat baik untuk jual beli gitu, untuk dia melanjutkan proses jual beli. Nah, baru kemudian adalah proses negosiasi. Dalam negosiasi itu tarik ulurnya gitu, kita mengalah, dia mengalah gitu, bagaimana mencapai kesepakatan. Lalu terakhir closing, yang kita sebut closing ini sebenarnya closing terakhir setelah negosiasi. Nah, kalau di industri yang lain berbeda gitu ya. Biasanya gini, kalau industrinya itu atau barang jasanya itu tidak membutuhkan komitmen lebih, misalnya barangnya ternyata komoditi gitu, atau barangnya murah gitu, atau dia dipakai setiap hari gitu ya. Terkadang si pembeli itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dia itu berpikir gitu loh bahwa dia butuh gitu, dia tidak membutuhkan komitmen untuk melanjutkan ke jual beli gitu. Nah, dia bisa skip di situ, langsung ke negosiasi gitu. Ada juga yang misalnya barang dan jasanya itu mungkin secara barang komoditi kan biasanya barangnya ada sama gitu harganya. Dia akan skip proses negosiasi gitu. Akan lebih cepat. Oh ya udah, saya mau harga sekian, nggak terlalu makan waktu lama gitu, atau dia skip gitu. Itu bisa terjadi gitu. Tapi ya memang prosesnya itu kurang lebih ya seperti itu gitu, berkomunikasi dulu dengan si pembeli, lalu kemudian bernegosiasi. Terkadang memang yang kesulitannya sales itu langsung langsung masuk ke negosiasi gitu. Padahal tergantung, ada yang butuh, ada yang enggak gitu, tergantung barang dan jasanya, tergantung tingkat komitmen terhadap pembelinya. Itu harus kita perhatikan lagi gitu, segmen pasarnya seperti apa. Sebenarnya yang membedakan sih itu. Oh iya Bu, tentunya closing itu kan merupakan salah satu hal yang paling penting ya Bu ya, yang menentukan dalam sales cycle. Boleh jelaskan Bu sinyal-sinyal apa yang harus diperhatikan seorang sales bahwa closing sudah bisa dilakukan, serta tips dan trik dalam melakukan closing? Closing ini kadang-kadang memang agak-agak tricky ya, karena sebagai seorang sales itu kita buru-buru nih seringkali mau closing gitu kan. Padahal sebenarnya kita perlu tahu tadi seperti yang saya bilang bahwa dalam proses selling gitu ya, menjual itu ada yang namanya closing dalam hal komitmen. Jadi pada saat kita mengenal si calon pembeli, menawarkan solusi, itu mereka harus menyatakan dulu bahwa mereka membutuhkan dan menginginkan. Dia harus berkomitmen dulu gitu, khususnya untuk barang-barang yang mungkin bukan barang yang utama gitu, yang bahan pokok atau barang-barang pokok, sandang pangan papan gitu ya. Itu kan bukan barang, ada yang bukan barang pokok di luar, tapi harganya mahal, jadi butuh komitmen. Misalnya mobil gitu kan, itu kan butuh komitmen tinggi untuk orang tuh mau beli gitu. Jadi dia nggak langsung praktis semerta-merta si pembeli, oh ya saya mau beli deh mobil ini, enggak, dia butuh berpikir gitu kan. Dan itu adalah proses yang harus dijalani sebagai seorang sales, berkomunikasi terhadap si calon pembeli sampai mendapatkan komitmen tersebut gitu. Jadi itu diperlukan banget gitu untuk sisi pembelinya itu untuk menyatakan bahwa dia membutuhkan, dia menginginkan, dia mau barang tersebut atau solusi tersebut, baru kemudian ke tahap negosiasi. Karena pada saat komitmen itu terjadi gitu ya, let's say dia udah berkomitmen 90% ke atas gitu ya, komitmennya cukup tinggi gitu. Pada saat negosiasi, dia tarik ulurnya nggak terlalu susah karena dia udah menyatakan bahwa dia butuh, bahwa dia mau gitu kan. Jadi dia si pembeli pun bisa mengalah. Jadi istilahnya di sini ada bargaining power pada saat negosiasi itu. Jangan sampai di awal kita udah salah nih pendekatannya, kita nggak ngomong dan kita nggak minta komitmen si pembeli di bawah 90 nih, baru 80% lah dia komitmennya. Dia akan tekan sama kita gitu loh. Dia akan berusaha bagaimana caranya si pembeli ini menang banyak ketimbang sales gitu. Dan itu seringkali jadi kesulitan buat sales karena kalau si komitmennya si pembeli itu belum 90% ke atas, dia akan menjadikan negosiasi ini sebagai jalan keluar, way out. Oh saya nggak mau deh, saya nggak cocok gitu. Akhirnya kita jadi nggak closing kan. Nah sebenarnya yang paling penting adalah kita menentukan komitmen itu dulu untuk barang-barang yang butuh komitmen tinggi ya gitu. Baru ya kemudian langkah selanjutnya di negosiasi akan lebih mudah sebenarnya untuk closing. Jadi kalau dibilang sinyal-sinyalnya seperti apa, kita harus ikutin sih cycle-nya gitu. Kita harus ikutin alur yang benar gitu kan. Dan kita harus mendapatkan komitmen yang tinggi dari si calon pembeli kita.
Apabila komitmen itu belum terlalu tinggi, Anda belum terlalu yakin bahwa si calon pembeli itu sungguh-sungguh menyatakan dia mau, dia ingin gitu kan. Kalau perlu justru kita sebagai sales dikejar-kejar sama si pembeli gitu loh, karena pembeli butuh sebenarnya gitu. Nah, kalau Anda tidak mendapatkan hal itu, ya akan sulit memang. Nggak ada sinyal-sinyal khususnya gimana, tapi sinyal yang harus ditangkap saat mau closing adalah kesungguhan hati si calon pembeli itu dalam bentuk komitmen. Gitu. Oke Bu Reni, sebelum kita lanjut lagi, Eva mau izin iklan dulu ya Bu ya. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa untuk di like, di subscribe bagi yang belum subscribe, dan di share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Oke, terima kasih Bu Reni sudah menunggu. Kita lanjut lagi ya Bu ya. Bu Reni, umumnya pada bagian mana sih Bu dari sebuah sales cycle yang seringkali kurang diperhatikan oleh seorang sales Bu? Mohon penjelasannya. Sebenarnya kalau dibilang sering tidak diperhatikan, itu di tahapan awal berkomunikasi, pendekatan itu kita suka lupa lempar pertanyaan yang tepat. Kita sebagai sales suka lupa untuk menggali kebutuhannya dia dan kenapa si calon pembeli itu membutuhkan hal itu. Kita suka lupa, kita suka miss detail. Intinya itu sebagai seorang sales ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat negosiasi, yang kesulitan banget adalah apabila rekan-rekan semua itu berada di suatu perusahaan yang mungkin saat negosiasinya tuh kurang ketahuan gitu ya, dari mana Anda bisa menarik gitu garisnya, minimum dan maksimum. Itu akan sulit untuk bernegosiasi gitu loh, karena khususnya yang sales junior ya gitu. Seringkali itu terjadi pada yang junior karena kita nggak tahu nih, kita nawarin barang tapi kita nggak tahu sampai sejauh mana kita bisa bernegosiasi. Nah itu berbahaya sih. Kebanyakan memang akhirnya pada saat di tahap negosiasi jadi nggak bisa ngomong gitu loh, saya bisa kurangin berapa persen diskon, saya bisa kasih additional service yang seperti apa gitu. Itu jadi ada kesulitan. Sementara dalam tahap negosiasi itu banyak trik ya, sebenarnya banyak cara gitu loh untuk kita bisa di mana kita mundur, di mana kita maju gitu loh sebagai sales. Di mana pembeli itu bisa mundur, di mana pembeli itu bisa maju, supaya win-win dong, supaya sama-sama menang gitu kan. Nah, dua tahap ini sih sebenarnya yang kadang-kadang juga kesalahan yang pertama itu ya, yang tadi kesulitannya sukar atau miss dalam menggali. Yang kedua kan negosiasinya nggak tahu nih ulurnya kemana gitu kan, minimum dan maksimum. Yang ketiga murni nggak ngerti sales yang baru ya, khususnya murni nggak ngerti alur dari sales itu seperti apa, jadi main babat aja, nggak tahu bahwa dia butuh komitmen lebih atau mungkin nggak gitu sadar ya, langsung dibabat, nggak ada pendekatan, langsung ke negosiasi. Seringkali juga kalau kita yang mungkin ya udah biasa juga jadi sales ya, ada beberapa pembeli yang memang suka menekan. Oh saya nggak mau beli kalau saya nggak tahu harganya, kalau saya nggak bisa deal harga murah saya nggak mau beli gitu. Dan terkadang sebagai sales kita memang kalau lagi dikejar target gitu ya agak buta gitu, jadi kayak ya udah deh langsung jump ke negosiasi, padahal mungkin rekan-rekan udah pengalaman gitu bahwa harus digali dulu baru bernegosiasi gitu. Nah trik-triknya ya gimana, itu bagaimana kita harus terus berlatih sih sebenarnya mengatasi macam-macam pembeli. Nah itulah kita kekurangan juga sering terjadi adalah sebagai sales kurang bisa mengerti karakter dari pembeli. Nah pembeli itu kan banyak ya, ada yang pushy, ada yang segala macam, itu yang harus kita kenali sih sebenarnya. Jadi 3 hal ini perlu kita cermati dan perlu kita ketahui banyak kesalahan-kesalahan sebagai sales gitu. Oke Bu Reni, kita akan masuk ke pembahasan kita terakhir Bu. Boleh dijelaskan Bu bagaimana tips dan trik yang harus dilakukan oleh seorang sales leader agar dapat mengelola sales cycle-nya dengan baik? Karena kalau pendapat saya, seorang sales mau junior pun itu seorang leader sebenarnya, karena kan harus memimpin diri sendiri dan membawa customer untuk mengetahui kebutuhannya dan sebagainya. Jadi saya punya pandangan bahwa semua sales itu adalah leader sebenarnya. Nah kalau untuk sales leader dalam konteks ini supervisor ke atas, bagaimana mengelola dengan baik, yang pasti kan ini kan bagaimanapun juga yang namanya sales ya ada kerja tim dan ada yang namanya target individual dong gitu kan. Nah kita perlu ketahui bahwa
si subordinate kita atau bawahan kita ini punya kesulitan apa gitu. Jadi yang 3 kesulitan atau 3 kesalahan yang sering dilakukan sales kan, pertama tidak berkomunikasi dengan baik kan, tidak bertanya dengan baik. Yang kedua, pada saat negosiasi dia tidak mengerti bagaimana menarik atau tidak tahu gitu ya kebijakan dari perusahaannya itu menarik dari minimum dan maksimumnya itu gimana, apa yang bisa dikasih segala macam nggak paham ya kan. Lalu yang ketiga kan tadi terakhir itu bagaimana mengenali karakter pembeli kan. Jadi langsung kalau ada pembeli yang langsung jam ke negosiasi, bagaimana menolaknya. Nah 3 hal ini kalau sebagai supervisor ke atas ya, tingkatan sales supervisor ke atas harus mengerti gitu loh, bahwa oh si rekan kerja saya ini atau subordinate saya ini punya masalah di mana. Nah itu kita perlu terus-menerus mengembangkan diri dan belajar juga sebagai seorang sales leader ya gitu loh, bahwa ini harus terus dilatih dan harus terus dikembangkan. Jadi nggak bisa kita cuma berdasarkan oh pengalaman saya begini, oh saya selama di lapangan seperti ini, nggak bisa begitu juga gitu. Tapi kita harus mengembangkan diri, cari ilmu di mana-mana dan melatihnya terus-menerus gitu. Dan sebagai leader ya otomatis subordinate-nya atau si rekan kerja kita yang di bawah kita ini junior harus terus dipacu dan dilatih juga gitu. Dan saya percaya satu hal, bahwa kalau kita berbagi ilmu pasti akan mendapatkan benefitnya juga balik lagi ke kita gitu loh, dan kita jadi lebih terbiasa lagi, jadi meningkatkan ilmu lebih lagi gitu kan. Dan yang saya percaya karirnya pun juga akan lebih meningkat sebenarnya. Jadi ya sebagai sales leader ya harus memperhatikan hal seperti itu gitu, yang memang sifatnya organizational gitu, tapi itu ya mendukung kerja tim dengan lebih efektif gitu sih. Oke Bu Reni, terima kasih untuk penjelasannya, dan terima kasih juga Ibu ya sudah mau sharing-sharing bersama dengan Foster & Rich Indonesia. Semoga nanti bisa main-main lagi ya Bu ya ke YouTube channel Foster & Rich Indonesia. Sehat-sehat Bu. Terima kasih juga, semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan semua. Sahabat Professionals, itu tadi perbincangan Eva dengan Bu Reni mengenai managing sales process. Kiranya dapat bermanfaat bagi sahabat Professionals yang mendengarkan dan menyaksikannya ya. Eva ingatkan kembali, jika sahabat Professionals menyukai video-video kami, jangan lupa untuk bantu like video-videonya, di-subscribe bagi yang belum subscribe, dan di-share ya ke sahabat Professionals lainnya untuk video-video dari Foster & Rich Indonesia. Dan jika sahabat Professionals ingin memberikan masukan atau saran mengenai topik apa aja yang mau kami bahas, boleh langsung ketik saja di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Bye-bye! Bye!